Yang terhormat pengawas SMP Kabupaten Baru, Bapak Ditrandes Haji Kahrudin MPD. Yang terhormat Bapak PLH Kepala UPTD SMP Negeri Satap 9 Baru sekaligus pemateri calon guru penggerak Angkatan 11, Bapak Asriadi Halim SPD. Yang terhormat Wakasek Kesiswaan, Bapak Syahdan Abbas SPD, serta Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha UPTD SMP Negeri Satap 9 Baru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat menghadiri undangan dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak Angkatan 11 UPTD SMP Negeri Satap 9 Baru dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 di UPTD SMP Negeri Satap 9 Baru Kamis 22 Agustus 2024 dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara pada kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Pengawas SMP Kabupaten Baru. Dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa Muhammad ala rasulillah amma ba'd. Bapak PLH Kepala Sekolah SMP 9 Baru sekaligus sebagai calon guru penggerak Angkatan 11. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu Guru kita bersama-sama mengambil tauhid Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi ini kita hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari Bapak sebagai calon guru penggerak Bapak Asriadi SPD. Dan selanjutnya salam dan salawat kita tujukan kepada Rasulullah SAW, Nabi yang membawa ajaran untuk keselamatan kita semua dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi ini sebenarnya menurut kami bahwa ini sudah biasa kita lakukan, sudah biasa. Cuma di sini perlu dibudayakan, utamanya di kalangan baik di kalangan kita sendiri sebagai guru, utamanya juga kepada anak kita. Nah, yang mana di dalam hal ini termasuk di dalamnya yang termasuk budaya positif di dalamnya adalah termasuk budaya kebersihan. Nah, sebenarnya kegiatan kebersihan termasuk di lingkungan penggerak sekolah, saya kira ini sudah lama kita lakukan, tapi perlu sekarang itu supaya dibudayakan. Jadi bukan hanya disuruh siswa lalu bergerak, tetapi ini kalau sudah membudaya tanpa digerakkan oleh teman-teman guru, itu juga termasuk sebenarnya sudah membudaya kalau tanpa digerakkan oleh teman-teman guru. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain termasuk di dalamnya menyangkut masalah budaya positif, termasuk utamanya ketepatan kehadiran daripada anak kita. Nah, termasuk dari teman-teman guru juga.
itu harapannya. Tetapi ingin ditambahkan bahwa guru dan siswa adalah supaya lebih disiplin, utamanya pada yang pertama, dan ada lagi bagaimana supaya yang ada anak terlambat masuk di kelas utamanya yang pertama. Bapak yang saya hormati, barangkali menyangkut masalah disiplin positif, saya kira materinya sebentar akan disampaikan oleh Bapak Suryadi selaku calon guru program menyampaikan yang mana contoh-contoh yang lain, dan termasuk barangkali mungkin ada teori-teori yang bisa mendukung daripada kegiatan-kegiatan disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua yang perlu barangkali kami selaku pengawas menyampaikan mengenai masalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira ini pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya ini kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini saya kira ini kita sama-sama tahu bahwa di SMP Negeri 9 ini sudah tahun kedua menggunakan kurikulum merdeka. Tahun kedua. Nah, selanjutnya menyangkut masalah pembelajaran berdiferensiasi, terus terang bahwa ini memang perlu dikembangkan tentang pembelajaran diferensiasi. Yang mana di dalam pembelajaran diferensiasi kaitannya di dalam kelas itu menyangkut masalah metodenya, strateginya. Nah, sebagaimana kegiatan pada minggu yang lalu ada utusan dari sekolah untuk meningkatkan kaitannya dengan literasi dan numerasi. Ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana di situ diharapkan bahwa semua guru tanpa kecuali supaya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, termasuk di dalamnya adalah penggunaan gaya belajar siswa. Tetapi penggunaan gaya belajar siswa ini dalam proses pembelajaran sebenarnya ini adalah harus diawali dengan asesmen diagnostik, supaya ada data bagi guru bahwa si A umpamanya ini dia suka belajar dengan menonton video. Ada juga siswa umpamanya supaya lebih cepat mengerti kalau dia membaca, dan ada juga siswa dia lebih cepat mengerti materi kalau dia hanya membaca. Jadi dalam salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas adalah kita sebagai guru mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya anak-anak. Itu salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya. Sambil contoh dari tadi. Jadi kita kumpul satu kelompok bagi anak-anak yang suka menonton, maka disiapkan link video satu kelompok. Tetapi kelompok yang satunya adalah kelompok lebih cepat paham materi kalau dia membaca, maka tentunya ada literasi, disiapkan bahan bacaan dan seterusnya. Jadi melalui kesempatan ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi sangat-sangat diharapkan untuk pelaksanaan untuk semua pembelajaran. Selanjutnya saya kaitkan sedikit dengan pembelajaran literasi dan numerasi. Ini perlu digalakkan. Mengapa? Karena ini berdasarkan rapor pendidikan ini masih perlu ditingkatkan di dalamnya pembelajaran literasi dan numerasi. Mengapa? Karena kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, tetapi kenyataannya masih ada di antara teman-teman yang menggunakan di dalamnya, saya contoh di asesmen, masih menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau asesmen itu yang bersifat bukan analisis. Pertanyaannya berkata-kata sebutkan atau jelaskan paling tinggi. Nah, kata apa jawabannya itu anak-anak? Itu adalah anak mengambil istilahnya menghafal saja yang ada di buku catatannya baru dia jawab. Sehingga pengalaman kita pada pelaksanaan dulu ujian nasional banyak siswa yang bermasalah, maksudnya bermasalah
itu anak kurang mampu menyelesaikan soal-soal dengan benar. Nah, setelah selesai ujian nasional, ada namanya istilahnya sekarang adalah asesmen nasional, pengganti daripada ujian nasional. Kita lihat sekarang, anak-anak juga kewalahan. Mengapa? Karena soal-soal yang ada di asesmen nasional itu bersifat analisis. Di soalnya itu ada dulu literasinya, ada wacananya, ada wacana, ada bacaan. Lebih panjang bacaannya daripada soalnya. Jadi melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa semua guru mata pelajaran supaya membelajarkan namanya pembelajaran berliterasi dan numerasi. Barangkali itu sementara atas sambutan saya melalui kesempatan ini barangkali untuk lebih jelasnya sebentar untuk masalah budaya positif yang perlu ditingkatkan di sekolah ini akan dijelaskan barangkali sebentar oleh Bapak sebagai Pak Asriadi SPD selaku guru calon guru penggerak. Barangkali untuk sementara penyampaian saya kesempatan ini lebih kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pengawas SMP Kabupaten Baru atas sambutannya. Selanjutnya sambutan kedua oleh Bapak Wakasek Kesiswaan. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Pengawas Kabupaten Baru, Bapak Dr. Andes Kartika Harudin MPD yang kami hormati, serta yang kami banggakan, Bapak Kepala Sekolah, statusnya masih PLH, misalnya depan, semoga bisa resmi, Bapak Asriadi Haring SPD sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 yang mewakili sekolah kita. Alhamdulillah pada hari ini kita di tempat hadir untuk melaksanakan kegiatan yang sangat penting bagi Bapak Asriadi, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi melalui kegiatan ini diharapkan agar teman-teman bisa mengambil ilmu atau pengetahuan, karena seperti yang kita ketahui diseminasi itu artinya pemberian informasi tentang sesuatu inovasi kepada grup atau kepada individu, di mana nanti ini kita sebagai grup atau individu guru secara sadar memahami dan melaksanakan apa yang diberikan informasi ini oleh Bapak Presiden. Jadi dengan adanya kegiatan ini juga diharapkan ke depannya semoga pemberian diseminasi ini bisa berdampak kepada kita dalam pemberian materi mengajar di sekolah kita ini, serta meningkatkan mutu pendidikan secara umum di Baru. Untuk lebih jelasnya dan meminta waktu, saya akhiri kata sambutan ini dan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara ketiga, yaitu acara inti. Pemaparan materi oleh Bapak Asriani Halim SPD mengenai diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas SMP Kabupaten Baru, izin sebut nama Pak, Dr. Andes Haji Kaharudin MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Sumedang Baru. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru hebat yang tempat hadir dalam kegiatan hari ini. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menjadi suri teladan bagi umat manusia. Baik Bapak Ibu guru hebat, di sini saya berdiri bukan untuk menggurui. Di sini saya berdiri bukan berarti saya yang lebih hebat. Di sini saya berdiri bukan sebagai pemateri atau apa. Di sini saya berdiri adalah untuk berbagi informasi tentang budaya positif. Di mana budaya positif di sekolah kita ini memang harus diterapkan. Baik Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar kata-kata budaya positif. Pernah mungkin terngiang-ngiang apa itu budaya positif. Baik, kita langsung saja. Sebagai bahan pembuka, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang, tempat persembahyan bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi hama-hama atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lainnya. Nah, dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru di sini diibaratkan sebagai petani. Nah, guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti Bapak Ibu guru hebat pernah terngiang-ngiang tentang budaya positif. Pertanyaannya adalah, apa itu budaya positif? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh siswa. Konsep inti budaya positif ada beberapa. Yang pertama, budaya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku,
hukuman dan penghargaan, keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini yang kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu. Kita mulai dari pertama, yaitu disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang timbul di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali, yang namanya hukuman. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Motivasi dalam diri, bukan dari hal-hal yang membuat dia dari luar baru termotivasi. Motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu yang mana sebenarnya? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh semua individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi dalam diri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gossen. Contoh nilai-nilai kebajikan. Menurut profil prajurit Pancasila, contoh nilai kebajikan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau menurut IPO Primary Youth Program, yang dimaksud dengan nilai contoh-contoh nilai kebajikan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itulah contoh-contoh nilai kebajikan. Dalam bentuk keterampilan hidup, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang contohnya dapat dipercaya. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Menurut The Seven Essential Virtues, contoh nilai kebajikannya adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, secara universal, Bapak Ibu guru hebat bisa melihat di atas. Inilah proyek nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada beberapa di sini antaranya yang mungkin bisa diterapkan, bisa diambil untuk penerapan budaya positif di sekolah nantinya. Yaitu salah satu adalah keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri,
bertujuan, tenggang rasa, dan sebagainya. Ini merupakan adalah nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai positif yang bisa kita kembangkan di dalam sekolah untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. Begitu pula dengan motivasi guru-guru yang ada di sekolah. Lanjut kita ke teori motivasi perilaku manusia. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di sekolah tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apa yang mendasari Bapak Ibu sebagai seorang guru, walaupun tidak ada aturan di sekolah yang mengikat, misalnya Bapak Ibu guru harus hadir tepat waktu. Apa yang mendasari Bapak Ibu sehingga ingin tepat waktu mengajar di sekolah? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan, kemudian mendapat surat peringatan? Ini merupakan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan, reward. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda ini menghargai nilai-nilai itu sendiri. Mungkin di sini Bapak guru, Ibu guru hebat pasti memilih yang nomor 3. Ya, walaupun tidak ada aturan di sekolah, walaupun tidak ada statement yang mengatakan bahwa Bapak Ibu guru harus hadir jam sekian di sekolah untuk mengajar misalnya, kalau yang muncul itu adalah menghargai nilai-nilai itu sendiri, pasti Bapak Ibu guru ingin memberikan memberikan contoh teladan bagi siswa kita. Ketika kita menjadi contoh dan teladan bagi siswa kita, otomatis nanti secara bertahap pasti siswa kita akan mencontohi contoh positif yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Contohnya adalah datang tepat waktu dalam pembelajaran. Menurut Jan Gossen, teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini merupakan motivasi eksternal, ya, yang akan timbul dalam benak Bapak Ibu guru. Pasti pertanyaan seperti ini: apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Ketika saya tidak melakukan hal tersebut, apa yang akan terjadi? Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini merupakan masih motivasi eksternal. Yang terjadi adalah apa yang akan saya dapatkan ketika melakukan hal tersebut. Artinya ada motivasi atau ada hal yang ingin Bapak dapatkan ketika melakukan hal tersebut. Ketika tidak melakukan hal tersebut, maka tidak akan ada yang didapat. Ini merupakan motivasi eksternal, masih motivasi dari luar. Ketika kita mendapatkan motivasi internal, motivasi dalam diri untuk menghargai diri sendiri, berarti kita menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Apa yang akan terjadi pada diri saya ketika saya melakukan hal tersebut? Apakah kompetensi saya sebagai guru akan meningkat ketika melakukan hal tersebut? Apakah ketika saya datang ke sekolah, apakah anak-anak akan mencontohi saya? Itu merupakan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Baik Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita beralih ke hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ini kalau dilihat dari segi bahasa, hukuman
konsekuensi ini hampir mirip. Memang mirip tapi tidak sama. Hukuman berbeda dengan konsekuensi. Kita lihat apa perbedaannya. Di sini ada tabel. Di dalam hukuman ini merupakan identitas gagal kalau kita memberikan hukuman. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa atau peserta didik kita, yang akan timbul adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid kalau kita memberikan hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ketika murid tidak takut, sistem tidak akan berjalan. Ketika diberikan hukuman, pasti akan merasa tertekan, tidak nyaman. Setiap saat dihukum, setiap saat dihukum. Yang timbul adalah murid atau anak akan membenci peraturan sekolah. Dia akan paling benci. Nah, di sini apa perbedaannya dengan konsekuensi? Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, harus tidak ada toleransi. Kalau melakukan ini harus mendapatkan ini. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Artinya masih ada pertimbangan pemberian perilaku kepada anak. Apakah iya atau tidak? Kalau hukuman tadi mesti dilakukan. Kalau konsekuensi tidak mesti. Masih ada tarik ulur antara hukuman dengan korban. Apa yang dampaknya pada anak tidak nyaman sama-sama dengan hukuman. Pasti merasa tidak nyaman diberikan hukuman atau konsekuensi. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Harus ada pengawasan terus-menerus kepada murid oleh guru ketika melakukan kesalahan. Murid akan menghormati peraturan. Ini perbedaannya. Kalau hukuman tadi, murid akan sangat membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Artinya konsekuensi ini adalah suatu kesepakatan antara murid dan guru. Ketika melakukan kesalahan, kamu akan mendapatkan ini. Ketika terjadi kesepakatan antara murid, akan tercipta konsekuensi. Kalau hukuman tidak ada. Pihak guru atau sekolah yang melakukan membuat peraturan. Ketika dilanggar murid, hukum. Sedangkan kalau konsekuensi harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Ketika misalnya kamu terlambat, apa konsekuensinya? Misalnya murid berpendapat bahwa saya akan mengungut sampah. Nah, terjadi kesepakatan, itulah yang timbul di sini. Makanya murid akan menghormati peraturan tersebut karena dia sudah bersepakat dengan yang membuat peraturan. Nah, di sini restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi di sini merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Nah, apa maksudnya korban mendapatkan ganti? Di sini restitusi adalah ketika ada permasalahan yang diambil oleh anak atau dibuat oleh anak, seorang guru itu harus pertama menstabilkan identitasnya, kemudian mencari pokok permasalahannya. Kemudian ketiga adalah mencari solusi apa yang
dilakukan. Artinya mencari solusi atas tindakan yang dilakukan. Nah, ketika ada korban misalnya ada seseorang anak melakukan pengerusakan kepada buku temannya. Nah, si pelaku ini harus menggantikan buku tersebut dengan cara kita melakukan restitusi. Dengan melihat kondisi anak, harus kita turun dalam pertama mencari solusinya, kemudian apa kesalahannya, kemudian apa yang harus dilakukan anak ini supaya bisa menstabilkan kondisi. Salah satu adalah mengganti barang yang rusak oleh temannya. Kemudian masalah terpecahkan. Ya, murid belajar bertanggung jawab untuk berlakunya. Ketika dia melakukan kesalahan, kita sebagai guru terus ini seperti tugas guru BK sebenarnya, memberikan motivasi atau mencari sumber permasalahan. Setelah dapat, kita memberikan umpan balik apa yang harus kamu lakukan ketika membuat kesalahan itu. Anak-anak disuruh untuk berpikir sendiri apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalahnya itu. Di sini guru membantu untuk memfasilitasi siswa agar mendapatkan solusi yang terbaik. Contohnya tadi bertanggung jawab menggantikan buku teman yang rusak misalnya. Baik, kita lihat bersama-sama di sini Bapak Ibu. Mungkin ini pertanyaan pemantik sebagai menambah wawasan atau menambah inteligensi dari Bapak Ibu. Mungkin bisa dicatat tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu guru bisa mencatat supaya nanti kita tahu yang mana konsekuensi, yang mana hukuman sebagai bentuk pemahaman kita. Baik, mungkin Bapak Ibu guru bisa menulis di kertas masing-masing. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak Ibu tulis sendiri. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PDOK. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan jawaban. Mari kita cocokkan. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, ini merupakan hukuman karena peraturan sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Kenapa di sini konsekuensi Bapak Ibu pelajaran PJOK? Ketika mata pelajarannya misalnya IPA, ini pasti hukuman. Tapi karena ini berhubungan dengan PJOK, karena berhubungan dengan olahraga, di sini lapangan basket lari berhubungan dengan fisik, itu adalah konsekuensi. Kecuali kalau mata pelajaran yang lain, misalnya IPA datang terlambat, lari ke lapangan 2 kali, itu merupakan bentuk hukuman. Bisa tidak relevan dengan mata pelajarannya. Kalau misalnya IPA di situ terlambat, coba teliti ini di lapangan basket, mungkin itu konsekuensi. Kalau mata pelajaran PJOK di sini lari ke lapangan terlambat PJOK, itu konsekuensinya. Sekarang kita lanjut ke dihukum oleh penghargaan. Apa sebenarnya dihukum oleh penghargaan? Pernah terlintas tidak di benak Bapak Ibu guru bahwa penghargaan itu merupakan hukuman yang terseluruh. Penghargaan kepada anak-anak itu merupakan hukuman yang terseluruh. Apa maksudnya? Ketika anak-anak mendapatkan nilai tinggi misalnya, kita berikan reward, ya, kita berikan reward. Kemudian suatu hari ketika anak-anak mendapatkan nilai baik lagi, kita tidak memberikan reward, apa yang terjadi? Pasti anak-anak berharap sama ibu guru. Ketika tidak diberikan, pasti motivasi belajarnya berkurang. Karena kenapa? Pasti dalam pikirannya, buat apa saya belajar? Tidak mendapat juga apa yang diberikan ibu guru. Ini merupakan hukuman yang terseluruh besar. Kemudian ketika anak-anak yang mendapatkan penghargaan dikasih, bagaimana dengan nasib-nasib anak-anak yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan? Ya, ini merupakan penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Tadi saya jelaskan. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Artinya ada penurunan proses pembelajaran yang dia lakukan ketika tidak akan mendapatkan penghargaan tersebut. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Contoh, ketika kita memeriksa buku, ya, kebersihan di kelas, baik anak-anak sekalian, yang pendek bukunya akan mendapatkan coklat. Ya. Pasti anak-anak semua itu pasti senang sekali membersihkan bukunya ketika kita memberikan coklat. Tapi ketika pada saat pemeriksaan tidak seperti itu lagi, pasti peserta didik kita beranggapan bahwa buat apa pendek buku, tidak ada lagi nanti reward atau penghargaan dari Bapak Ibu guru. Artinya motivasi yang timbul dalam dirinya itu merupakan motivasi eksternal karena ada faktor dari luar, bukan motivasi dari dalam diri sendiri. Itulah kenapa hukuman penghargaan itu merupakan hukuman yang terseluruh. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan yang diberikan atau reward dapat merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan atau pujian di depan orang banyak, ya, maka yang lain akan merasa iri. Pasti teman-temannya merasa iri karena satu orang yang diberikan misalnya penghargaan. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Pasti banyak nih teman-temannya mengatakan, wah, pasti merasa jengkel sama orang yang diberikan penghargaan.
Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut karena hanya ingin mendapatkan pujian dari guru atau hanya ingin menyenangkan bapak ibu guru, makanya dia penghargaan ini bisa merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ketika ada kita iming-imingkan murid kita mendapatkan reward, bagi siapa yang juara satu saya akan mentraktir ini. Bagi siapa juara satu di kelas saya akan memberikan misalnya jam tangan. Maka akan timbul persaingan. Persaingan ini bisa saja persaingan yang negatif, bisa saling menjatuhkan karena adanya iming-iming. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ketika ada siswa yang memang sadar akan dirinya bahwa saya tidak bisa berkompetensi untuk mendapatkan reward tersebut, maka dia tidak akan mencobanya, tidak akan berani ikut dalam persaingan tersebut. Secara tidak langsung motivasi belajarnya akan berkurang. Penghargaan menghukum. Seperti yang di awal tadi saya katakan, penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan rank kedua akan merasa paling dihukum karena kalah dengan yang satu. Tidak ada kekecewaan dalam diri. Saya kalah. Ya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Artinya kalau kita memberikan hukuman dan penghargaan, ini artinya guru ingin mendapatkan perilaku yang sesuai dengan keinginan mereka. Ketika guru memberikan ini, pasti yang diminta dari siswa begini, pasti yang diinginkan dari siswa begini. Ya, itu artinya penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena kedua mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Seperti yang tadi saya bilang, ketika Anda ingin mendapatkan suatu penghargaan tetapi tidak bisa mendapatkannya, pasti ada rasa kekecewaan dan itu berimbas kepada diri. Ketika kita sebagai seorang siswa akan merasa dihukum. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni keyakinan kelas. Apa sebenarnya keyakinan kelas? Apa perbedaan dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan sekolah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah, dewan guru, komite dengan pengawas sekolah dan dinas terkait. Sedangkan peraturan sekolah, peraturan yang dibuat oleh wali kelas misalnya. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah suatu keyakinan yang timbul dari dalam diri siswa yang difasilitasi oleh guru. Misalnya, ketika jangan membuang sampah. Apa keyakinan kelasnya? Kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka ruangan akan kotor. Itu keyakinan yang di kelas. Kemudian misalnya datang terlambat, itu masuk dalam kurang disiplin. Ketika kita datang terlambat di sekolah, apa keyakinan kita? Kita tidak akan mendapatkan materi yang sama dengan teman-teman kita. Kita akan merugikan diri sendiri. Itu merupakan keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu ada konsekuensi, ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu adalah
hukuman timbul dari diri sendiri. Ketika saya misalnya seorang peserta didik, kalau saya buang sampah, pasti kotor ruangan, pasti proses pembelajaran akan berjalan tidak baik karena suasana yang tidak nyaman di kelas. Contoh praktik keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas, Ibu beri tanda tangan, kita bertemu dengan si mahasiswa apa yang ingin diyakini di kelas, misalnya disiplinkah, kebersihankah, keamanankah, itu semua yang harus dilakukan sebenarnya kepada seluruh kelas yang ada, supaya tercipta yang namanya budaya positif, budaya terus menerus. Anak-anak bisa berperilaku sesuai dengan apa yang seharusnya, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Karena guru itu cuma menuntut, bukan menuntut. Guru itu menuntut anak-anak untuk ke arah yang baik, bukan menuntut anak untuk berperilaku secara baik. Budaya positif akan menghasilkan lingkungan positif, akan mendapatkan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini semua terdapat dalam satu lingkaran yang mewadahi sekolah sebenarnya. Pertanyaannya, ini tadi, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Dan dari awal saya tadi sampaikan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Ya, ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Ini pertanyaan pengantin. Keyakinannya adalah yang pertama, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itu yang kita sebut sebagai keyakinan. Tadi pakai helm itu sebagai keselamatan. Kemudian juga kesehatan supaya tidak panas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu dan apa tujuan utamanya. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Artinya ketika kita membudayakan budaya positif, itu akan secara terus-menerus akan secara berangsur-angsur menjadi sebuah lingkungan yang positif. Ini secara logika baik untuk diterapkan di sekolah, karena anak-anak itu pasti terbiasa dengan budaya positif. Ketika sekolah membiasakan budaya positif, tercipta lingkungan positif, maka akan proses pembelajaran di sekolah itu akan berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan atau disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antar warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Seperti yang tadi saya bilang, ada kesepakatan antara guru dengan siswa untuk menciptakan keyakinan-keyakinan. Bukan hanya wali kelas ya, beda. Antar guru mata pelajaran. Misalnya, Bu Irma membuat keyakinan kelas bersama dengan peserta didiknya. Bu Miss membuat keyakinan kelas misalnya, ya, dengan peserta didiknya pada saat proses pembelajaran. Bukan peraturan
kelas itu adalah peraturan menyangkut satu hal saja, bukan per mata pelajaran. Ya. Brainstorm goal. Suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Seperti yang saya bilang dari awal bahwa seorang guru itu menuntun anak ke kodratnya, bukan menuntun anak untuk berperilaku sesuai dengan apa keinginan guru. Bedakan itu menuntun dan menuntut. Ya, kita guru hanya mengarahkan siswa ke arah yang baik, mengarahkan siswa ke arah yang sesuai dengan kodrat anak tersebut dan meminimalisir tindakan-tindakan negatif dari siswa tersebut supaya menjadi siswa pembelajar sepanjang hayat. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Seperti yang saya bilang, adanya kesepakatan bersama warga kelas dengan guru. Apa yang ingin disepakati, apa yang ingin diyakini di kelas ini, supaya terciptanya lingkungan yang positif dan tercapainya budaya positif. Contoh tadi disiplin, kebersihan, tegang rasa, saling menghargai, saling menghormati, itu semualah keyakinan kelas. Nah, kita lihat di sini kembali Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar di sini. Contoh peraturan ada nilai kebaikan itu. Kalau misalnya di sini Bapak Ibu bisa jawab, silakan jawab sesuai apa yang kita di dalam pikiran Bapak Ibu. Misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Apa di sini nilai kebaikannya? Contoh kembalikan barang ke tempat, apakah disiplin? Apakah menghargai diri sendiri atau menghargai orang lain dan sebagainya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa di sini? Apakah toleransi? Apakah tanggung jawab? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Apa itu Bapak Ibu? Guru hebat. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian untuk menunggu giliran. Nah, dari peraturan-peraturan ini mungkin Bapak Ibu guru hebat yang ada di tempat ini sudah mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Kita cocokkan Bapak Ibu. Nilai kebajikan yang Bapak Ibu tidak salah. Ini menurut persepsi kita masing-masing. Kembalikan barang ke tempatnya merupakan tanggung jawab. Ketika kita meminjam sesuatu misalnya dari Bapak Ibu guru atau di TU, anak-anak itu harus bertanggung jawab untuk mengembalikan ke tempat semula. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Ini kebajikannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain ataupun komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau keamanan bisa. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, kesehatan dari diri, keselamatan dari pengaruh narkoba. Bergantian untuk menunggu giliran. Ini menghormati orang lain dan bersabar. Baik Bapak Ibu guru, untuk pembentukan keyakinan kelas mungkin bisa dibuat seperti ini. Bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat,
sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu hebat yang ada di sini pasti pernah melakukan keyakinan kelas ini, tapi mungkin secara tidak sadar bahwa inilah yang saya lakukan, pernah ini yang saya lakukan, bahwa ini merupakan keyakinan kelas ternyata. Ya, pernah mungkin ada kesepakatan dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, kalau tidak mengerjakan tugas, ya apa keyakinannya atau apa konsekuensinya misalnya, ya kan? Apa yang dampak yang timbul ketika Anda kita atau peserta kita tidak mengerjakannya? Itu merupakan salah satu merupakan keyakinan kelas. Secara tidak langsung pernah Bapak Ibu lakukan, tapi tidak sadar bahwa ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kita lihat contoh keyakinan kelas. Ada 3 contoh saja yang bisa saya tampilkan. Datang tepat waktu, ya. Ini keyakinan yang timbul di dalam diri. Menjaga kebersihan harus muncul dalam diri semua ini, bukan gara-gara ingin dihargai atau apa. Harus muncul dalam diri semua siswa. Saling menghormati dan menghargai. Nah, inilah merupakan contoh-contoh atau keyakinan kelas yang sempat saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita sudah memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Kita lihat contohnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival. Apa itu? Bertahan hidup. Apa yang dibutuhkan dalam bertahan hidup? Makan, minum, standar pangan, ya. Love and belonging, kasih sayang, cinta kasih, ya. Kemudian power, penguasaan atau kekuasaan. Freedom, apa itu freedom? Kebebasan. Kemudian fun, kesenangan. Inilah semua merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kelima-limanya ini terpenuhi, Bapak Ibu adalah manusia yang damai, yang sehat akal dan pikiran. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu bukan merupakan manusia yang sempurna. Karena kenapa? Ketika bertahan hidup sudah terpenuhi tapi tidak mendapatkan kasih sayang, akan terasa hampa. Ketika semua 4 ini terpenuhi dan tidak mendapatkan kesenangan, apa gunanya? Ketika 1, 2, 3, 5 ini terpenuhi tapi Bapak tertekan, tidak bebas, merasa was-was, ya, tidak akan sempurna Bapak Ibu. Jadi sebagai manusia yang seutuhnya harus memiliki yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup dan survival, kebutuhan bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan, dan seperti tadi saya bilang. Cinta kasih sayang, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, masyarakat, lingkungan. Kekuasaan, power, kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh, misalnya jabatan atau apa dan sebagainya. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi
menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Seperti anak-anak tidak boleh ditekan, biarkan mereka bereksplorasi, dia tinggal mengarahkan ke arah yang baik dan benar. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biarkan anak memiliki kesenangan tersendiri. Dalam proses pembelajaran harus kita menciptakan yang namanya metode pembelajaran yang gembira, menyenangkan dan tidak menekan anak. Baik, kita analisis kasus berikut ini Bapak Ibu. Ada satu kasus. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat Dimas ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Apa kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Aku merasa bangga dan keren. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama-sama temanku. Menyetir mobil itu seru. Apa kebutuhan dasar yang ingin dicoba dicapai oleh Dimas? Keren, power, penguasaan. Jalan-jalan ini bersama temanku adalah kasih sayang dan rasa diterima. Menyetir mobil itu seru, kesenangan, senang. Apa yang terjadi bila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Ini yang tadi yang saya bilang, apa yang terjadi? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kewajiban atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikatakan gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketika anak-anak gagal memenuhi kebutuhannya, maka dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Dia akan menjadi melihat nilai-nilai negatifnya saja, akan berbuat negatif. Nah, Bapak Ibu, guru-guru saya, kita beralih ke 5 posisi kontrol guru. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol guru? Pasti Bapak Ibu guru hebat di sini pernah berada di sini. Inilah kuncinya sebenarnya. Apakah Bapak Ibu guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Coba kita review kembali. Di mana posisi saya di sini? Di dalam hati Bapak Ibu guru. Apakah saya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Atau bisa lima-limanya? Kadang saya jadi penghukum, kadang saya membuat rasa bersalah, kadang saya sebagai teman, kadang saya sebagai pemantau, atau kadang saya sebagai belajar. Apa? Bapak Ibu guru pernah semuanya? Pernah semuanya. Luar biasa. Nah, kita kembali ke posisi penghukum dulu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Masih ada lagi? Ya. Kamu selalu saya salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai.
Ini kata-kata seorang guru dalam posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tadi kamu ini sudah bapak ibu guru bilang begini, kamu tetap begini. Nah. Joko, pusat, itu adalah cara guru penghukum. Pasti pernah bapak ibu guru begini. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Beda dengan penghukum. Penghukum suaranya keras. Kalau pembuat rasa bersalah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Bagaimana coba kalau mama atau ibu tahu kayak begini lah? Di posisi ini murid akan merasa memiliki pendirian buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kamu berbuat begini, pasti orang tuamu kecewa. Pasti tidak pernah disangka begini kita di sekolah. Nah, kata-kata seperti itu yang membuat kesan bersalah. Apalagi dengan kalimat-kalimat yang lembut, hening. Bagaimana Pak Sadar? Iya, berarti. Oke, lanjut di posisi teman. Nah, guru berada dalam posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Tidak bakal menyakiti murid karena menganggap murid itu sebagai temannya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik dan terjadi antara guru dan siswa. Ada hubungan yang harmonis. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ya. Teman, bagaimana kalau kita sebagai teman bercakap? Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu guru teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Mungkin murid akan tergantung pada guru tersebut. Artinya misalnya ketika posisi teman misalnya Bu Selviana dia bertindak sebagai teman, mungkin kepada Bu Marini tidak begitu. Artinya karena adanya posisi kontrol guru sebagai teman, ada hal negatif dan hal positif. Positifnya tadi adanya hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Hal negatifnya ketika tidak seperti itu, dia tidak akan membuat hal yang seperti itu lagi. Apa yang dimaksud dengan posisi pemantau? Posisi pemantau guru di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ada aturan, ada konsekuensinya. Ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjelang ke posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang guru pemantau, peraturannya apa? Saya. Nah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, sanksi atau konsekuensinya apa? Ini ada data, ada tindakan, ada aturan, ada konsekuensi.
ada pelanggaran, ada hukuman. Inilah posisi pemantau. Nah, terakhir posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, diajari di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Di posisi manajer ini tidak ada lagi yang namanya hukuman ataupun konsekuensi. Di posisi manajer ini bagaimana seorang guru bisa bersama murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan memperoleh solusi serta hal yang harus dilakukan murid sesuai dengan apa tindakannya. Memberikan murid menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan seorang guru yang menentukan hukuman atau konsekuensi yang dilakukan. Posisi manajer berusaha agar murid bisa menyadari kesalahan dirinya sendiri dan mencari solusi atas permasalahan atas dirinya sendiri. Nah, disinilah sebenarnya kita dituntut, semua guru kita dituntut untuk menjadi posisi manajer, ya, posisi manajer. Kita dituntut sebenarnya di dalam pendidikan guru penggerak ini yang diharuskan itu di dalam program guru penggerak adalah bagaimana seorang guru penggerak ini bisa menjadi manajer, dan diterapkan juga bagi teman-teman guru yang lain agar bisa menjadi manajer. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya akan memperlihatkan suatu video. Kita sama-sama merenungi di sini. Apakah sebenarnya gimana posisi kontrol tersebut? Video pertama. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi guru yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Ini merupakan apa Bapak Ibu? Posisi kontrol apa ini? Penghubung. Baik, betul sekali Bapak Ibu. Sekarang kita beralih ke kedua. Ini sebagai guru apa ini Pak? Ini sebagai anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaca dalam waktu 20 menit. Bagus, Pak. Kamu berbaris rapi dan bukunya bersih. Kamu bisa dapat IPK. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai pemesanan buku? Harus pendek dan bersih, Butian. Lalu bagaimana dengan buku Kenzi? Oke, Butian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Oke, presentasi akan dimulai dari Nia ya. Maaf, Bu. Saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Ya, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tinggal mengikuti saja, buat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu berusaha tekun kan? Sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Tadi
pasti punya alasan mengapa bola kertas ke teman kamu saat dia pelajaran. Nanti selesai pelajaran kita ngobrol ya. Bapak yang mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya Bapak Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak, Apa keyakinan keras kita? menghargai semua orang. Apakah Anda sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti membantu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain pagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Sudah saya katakan pada kamu, Baik Bapak Ibu, belajar tidak usah coba kita lihat video pertama tadi. Video pertama ini mengacu kepada posisi kontrol guru di mana? Penghukum. Ya, indikasinya karena ada nada keras, kemudian bentakan, kemudian terasa ingin ketidakpuasan ya dari guru. Apa yang timbul Bapak Ibu guru ketika kita menghukum seperti ini? Seperti yang di video ini. kamu ini bisa gak sih? Sekali aja menjadi guru yang baik. Ini terakhir ya, kamu ini peringatkan. Apa yang akan timbul kepada siswa kita sebagai kita sebagai hukum? Bagaimana Pak Sadan? Apa yang ditimbulkan? Sesuai dengan pendidikan Pak Sadan bahwa siswa kita akan tertekan, ya, akan merasa malu karena di dalam ruangan banyak orang. Ketika kita marahi, dia akan merasa minder, akan sakit hati juga kepada gurunya mungkin. Tidak saja, ya. Kemudian di video yang kedua, ini guru bertindak sebagai apa? Teman, ya, teman ya, karena ada hubungan yang baik dengan dia, dan kemudian siswa ini bisa bercanda dengan gurunya, membangun hubungan baik. Kalau di sini tadi Bapak Ibu guru, ibu guru ini kepada siswanya ini, kalau videonya itu tadi pemantau, karena adanya aturan dan konsekuensinya. Aturannya tadi ketika tubuh tangannya panjang, konsekuensinya adalah diambil bintang, ya. Kemudian ini posisi kontrol apa yang di sini, Pak? Ketika ibu melakukan daring, kemudian ada siswa yang tidak mengerjakan, apa tadi di sini? Membuat rasa bersalah karena ada kali ketika begini, saya tidak nyangka begini, siapa kecewa ya kan? Ada kekecewaan yang timbul dalam diri siswa. Dan yang terakhir itu tadi adalah posisi yang ini, posisi manajer. Artinya anak-anak tidak langsung dihukum. Sebagai seorang guru harus mencari apa sebenarnya yang terjadi, apa yang faktor sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian kalau kita sudah menggapai semua itu, baru kita tanya apa yang mesti kamu lakukan. Bukan gurunya yang memberikan solusi,
tapi dia sendiri yang harus memecahkan masalah supaya ada tanggung jawab moral dalam diri tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kita lanjut. Kita ke segitiga restitusi. Apa sebenarnya segitiga restitusi? Sebelum kita melakukan segitiga restitusi, yang harus sudah kita buat adalah keyakinan keras. Sebelum kita melakukan restitusi, keyakinan keras perlu kita lakukan. Setelah ada keyakinan keras, baru kita bisa melakukan restitusi. Apa hubungannya? Pertama, dalam segitiga restitusi yang harus dilakukan, yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian ketiga menanyakan keyakinan. Ini keyakinan kelas maksudnya. Jadi menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan, misalnya berantem atau bagaimana, kita stabilkan dulu emosinya. Kemudian emosinya sudah stabil, kita gali informasi, baru kita juga validasi tindakan yang salah. Misalnya, kenapa kau berbuat begini? Tahu tidak? Ini perbuatan yang salah. Bapak juga pernah begini, tapi ada hal yang lain yang mungkin bisa dilakukan ketika kita tidak melakukan ini. Ketika sudah itu, baru kita menanyakan keyakinan keras. Apa coba keyakinan yang kita yakin di kelas? Kalau memukul orang itu apa yang dilanggar? Pasti dengan menghargai orang lain. Keyakinan yang dilanggar adalah menghargai orang lain. Makanya sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita harus buat dulu keyakinan keras. Karena ini satu rangkaian yang tidak boleh terpisahkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak boleh menjustice ketika ada anak berbuat salah, kita justice dia begini. Nah, itu akan membuat anak-anak seperti tadi kita dalam posisi penghukum. Kita restitusi agar dia bisa memperbaiki kesalahannya dan dia bisa berpikir, oh ternyata saya memang salah, dan bisa mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Dan diharapkan adalah setelah adanya restitusi ini, dengan pemahaman seperti ini, anak-anak tidak akan mengulangi hal yang serupa dan membuat anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter kuat dan bisa diterima lagi dalam kelompoknya. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi ini mungkin biasa dilakukan oleh Bapak BK, ya, Bapak Guru BK. Ketika ada permasalahan yang ditimbul, melakukan, kalau penyelidikan, menggali dulu informasi, kemudian menanyakan hal-hal apa yang salah, hal apa yang bisa diperbaiki. Seperti itu. Jadi guru-guru diharapkan bisa melakukan kegiatan restitusi. Tahapan restitusi, ini tahapannya Bapak Ibu. Apa yang mesti dilakukan dari awal pertamanya itu bagaimana sebenarnya? Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya kita meredam dulu amarah atau hal-hal yang negatif dari siswa yang kita interogasi, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Artinya semua tindakan yang dilakukan anak-anak kita gali informasi. Kenapa kamu lakukan ini? Apa yang mendasari kamu sehingga melakukan ini? Ketika kita sudah mendapatkan informasi, baru kita menanyakan keyakinan keras. Kita semua memiliki motivasi internal. Artinya ketika kita melakukan hal ini, apa keyakinan apa yang dilanggar? Ya, ada yang motivasi yang timbul dari dalam diri siswa untuk berbuat baik atau untuk mengakui kesalahan dan menyelesaikan masalahnya. Nah, beginilah contoh-contoh kata-kata
menstabilkan identitas dalam kegiatan restitusi. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini dalam posisi menstabilkan identitas ya. Tahap pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasakan begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah ini. Ini kata-kata identitas, kata-kata aneh bahasa tadi, kata-kata yang bisa membuat anak terenyuh mengakui kesalahannya. Nah, memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana kata-katanya? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pasti bilang iya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Ditanya kenapa kamu melakukan itu? Pasti ada alasannya. Kenapa kamu misalnya melempar temanmu? Pasti ada alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya kita terapkan lagi sikap-sikap yang baru dalam diri siswa ketika kita tahu alasannya kenapa kamu melakukan itu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi kita gali lagi, tanya kepada siswa, keyakinan kelas kita yang telah kita buat ini loh. Apa yang di sini kau langgar sebenarnya? Setelah kau langgar di sini misalnya menghadap orang lain, apa yang harus kau lakukan? Tidaknya dia harus meminta maaf gitu ya. Ketika berbuat salah sama teman, meminta maaf atau mengganti barang yang dirusaknya. Itu dalam menanyakan keyakinan. Disinilah solusi yang timbul dari permasalahan. Baru di sini kita jadikan, artinya dia mencari solusi sendiri, solusi dari dirinya sendiri. Baik, terakhir mungkin Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksa. Ya, tawaran bukan paksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Baik Bapak Ibu, mungkin ada satu contoh. Ada di sini contoh restitusi. Ini contoh restitusi yang pernah saya lakukan. Kalau
tugas teman-teman semuanya adain kan sih Pak. Ini menyadari bahwa kalau seperti itu tugas apa ya terus seperti tidak menghargai sesama. Jadi oleh misalnya ada kendala dari sini saya terima. tidak. Nah, Bapak tidak akan berkata cuma bukan bahwa dari ini tahu kesalahannya apa yang harus diperbaiki ini dan tadi yang keras tadi itu tidak sudah disepakati bahwa adanya dari sekolah semoga dengan apa yang dilakukan semoga depannya dilakukan keluarga. Kasih lah. Pak, salam. Baik Bapak Ibu, itulah tadi contoh restitusi yang pernah saya lakukan. Artinya pertama itu kita menggali menstabilkan dulu identitasnya anak-anak, menggali informasi tentang kenapa melakukan itu. Kemudian yang kedua validasi tindakannya salah. Kalau memang dia berbuat salah karena emosi atau bagaimana, kita mencari dulu validasi tindakan itu, apakah itu benar atau tidak. Kemudian yang tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas dan mencari solusi atas tindakan tersebut. Apa yang harus yang terbaik yang dilakukan dan menyadarkan dia bahwa tindakan itu tidak baik dan apa solusinya dan apa sebenarnya yang harus dilakukan. Bukan faktor dari luar ya, dia harus sendiri dari dalam dirinya, dia harus berbuat begini. Karena kalau dari faktor dari luar, dia akan merasa ada keterpaksaan. Tapi kalau dalam diri, dia akan ikhlas melakukannya. Oke, baik Bapak Ibu guru saya hebat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Pengawas SMP yang sempat hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak waktunya Pak. Salam guru penggerak, mari bergerak dan menggerakkan. Semoga Bapak Ibu guru yang lainnya yang belum berhasil atau belum mendapatkan giliran dalam pelatihan guru penggerak, saya doakan di tahun berikutnya bisa ikut dalam program guru penggerak ini, karena dalam guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, banyak sekali ilmu yang kita bisa bagikan dan bisa kita berbagi dengan teman-teman lain untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mari kita bersama-sama belajar di dalam program guru penggerak. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya secara pribadi meminta maaf dan sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi oleh Bapak Asradi Halim SPD. Kami ucapkan terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Kami persilahkan satu saja pertanyaan. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Syahdan Abbas untuk memberikan pertanyaan.
kepada Ibu Moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, setelah menyimak tadi pembahasan atau diseminasi dari Bapak Astriani Hadim, teman kita yang sekarang menjadi calon guru penggerak, maka banyak sekali ilmu atau tambahan pengetahuan yang kami dapatkan. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat tadi banyak tindakan atau perbuatan yang kita lakukan, perlakuan kepada siswa sebenarnya pernah dilakukan, baik itu tentang budaya positifnya tadi, keyakinan kelas dan lain-lain, walaupun tidak secara terstruktur seperti yang digambarkan oleh Bapak Pemateri tadi. Baiklah, dalam pembahasan tadi ada materi yang cukup menarik menurut saya, yaitu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi yang saya bisa dapat di situ gambarannya, hukuman itu merupakan apa tadi istilahnya, ada gagalnya, apa istilahnya? Identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses yang mau kita capai bersama insyaallah. Walaupun kadar konsekuensi itu masih di bawah restitusi. Kalau kita lihat pada tabelnya, restitusi merupakan taraf yang paling ingin kita capai. Semoga dengan berjalannya waktu kita semua bisa menuju ke sana. Tapi supaya lebih jelasnya lagi, bagus kayaknya kalau kita kasih contoh satu. Misalnya saya kemarin ada masalah tentang pemukulan, temannya memukul seorang siswa. Kalau menurut saya, kalau buku sebatas konsekuensi atau restitusi saja, di kolom ketiga itu korban mendapatkan keadilan, itu tadi saya garis bawahi Pak. Di hukuman memang identitas gagal, tapi setidaknya dengan hukuman kita bisa korban bisa mendapatkan keadilan. Jadi yang ini saya tanyakan, kenapa di hukuman itu kata-kata positifnya di situ ada di sana, tidak bisa ke bagian konsekuensi atau restitusi. Mohon penjelasannya Pak. Baik, Pak Syedana, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti kasus yang Pak Syedana berikan tadi, ketika ada misalnya kasus pemukulan, kenapa kita restitusi? Yang pertama adalah seperti yang tadi saya jelaskan, adalah restitusi itu adalah suatu langkah untuk membuat anak-anak merasa tidak tertekan ketika mendapatkan suatu permasalahan, mendapatkan jati diri dan mendapatkan solusi atau mencari solusi atas tindakan yang salah yang dibuat, ya, bukan dari faktor dari luar, bukan dari tekanan. Artinya ada memang yang timbul dalam dirinya ketika melakukan hal tersebut, ya,
saya memang ada timbul rasa bersalah dalam diri. Sehingga yang diinginkan ketika kita restitusi adalah kedepannya ketika dia ada permasalahan seperti itu nanti dia tidak akan melakukan hal selanjutnya, karena sudah mendapatkan keyakinan dalam dirinya bahwa ketika saya melakukan hal yang demikian pasti dampaknya akan timbul kepada orang lain, ya, akan berdampak begini kepada saya. Nah, apa yang dimaksud dengan korban mendapatkan keadilan? Memang Pak, kalau hukuman di mana-mana itu, kalau hukuman ketika orang ada masalah kemudian tersangka misalnya dihukum, pasti korban akan merasa adil. Tapi di sisi lain tersangka merasa terzolimi misalnya, tidak ada pembelaan. Contoh misalnya Pak, ketika anak-anak memukul, bukan serta-merta dia memukul dengan emosi semata, pasti ada alasan yang mendasari. Nah, disinilah sebenarnya fungsi restitusi. Kita gali informasi, jangan sampai sebagai guru kita langsung menghukum, kita salah kaprah, ya kan? Sempat nanti kita bilang dia memukul anak-anak, kau dihukum. Padahal sebelumnya menghukum ada sesuatu hal yang terjadi di belakangnya itu. Misal dia memukul anak karena bapaknya atau orang tuanya diejek dulu. Karena mungkin dia merasa ingin melindungi harga diri keluarga maupun nama baik orang tuanya, sehingga dia memukul. Artinya ada tindakan dilakukan korban maupun tersangka, kalau kita restitusi bisa mendapatkan keadilan yang sama. Itulah tugas guru. Ya, jangan serta-merta karena anak melakukan kesalahan dia tidak menggali apa sebenarnya yang mendasari dia. Itulah sebenarnya apa yang dimaksud dengan restitusi. Mungkin penjelasan saya seperti itu Pak. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa berdiskusi lebih panjang tentang restitusi. Terima kasih. Ya. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak, yaitu Pak Syahdan dan pemateri. Kami ucapkan terima kasih banyak atas apa yang disampaikan. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini terkait pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 11. Kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Demikianlah kami tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.